Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi waffaqa man syaa min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khazala man syaa min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim al-qaili fi muhkami kitabih. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhliquh wa huwa khairur raziqin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khotib berwasiat kepada kita semua dan kepada diri khotib pribadi untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh kewajiban yang diperintahkannya dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat harta merupakan sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Nikmat tersebut disyukuri dengan menjalani 3 rukun, yaitu mensyukurinya dengan hati, mensyukurinya dengan ucapan atau lisan, dan mensyukurinya atau menggunakannya untuk hal-hal kebaikan. Ingatlah dengan sebuah kaidah ini. Yang menjadi prioritas utama dalam mengeluarkan harta adalah untuk menunaikan yang wajib, lalu memperhatikan yang sunnah, sebagaimana kaidah dalam amal soleh seperti itu pula. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa aturan mengenai harta yang perlu kita pahami, karena dengan kita memahami beberapa aturan ini, maka insya Allah kita akan bisa menjadi lebih baik lagi dalam memanfaatkan harta yang kita miliki. Yang pertama yaitu carilah harta yang halal. Ada sebuah kaidah yang disampaikan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang berbunyi, wal qalilu minal halali yubariku fihi wal haramul katsiru yadhhabu wa yamhaquhu Allahu taala. Rezeki yang halal walaupun sedikit itu lebih berkah dibandingkan rezeki yang haram dan banyak pula. Rezeki yang haram itu akan cepat hilang dan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkannya. Dari kaidah tersebut kita dapat mengetahui bahwasannya rezeki yang kita peroleh dengan cara yang benar dan halal itu lebih berkah dan bermanfaat bagi kehidupan kita dibandingkan dengan rezeki yang kita peroleh dengan cara yang salah dan diharamkan oleh syariat, baik itu dalam jumlah yang banyak maupun dalam jumlah yang sedikit. Banyak sekali jalan atau wasilah dalam mencari rezeki, akan tetapi sayangnya lebih banyak cara yang salah dan diharamkan oleh syariat. Ingatlah, jika ada salah satu dari kita yang memiliki penghasilan yang haram, maka kita tidak boleh memanfaatkannya sedikit pun. Kita harus mengeluarkan seluruh harta haram itu untuk selain kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga kita. Dan juga kita tidak boleh menyalurkan harta haram tersebut untuk berkontribusi dalam membangun masjid dan beramal soleh. Kita bisa menyalurkan harta haram tersebut untuk kepentingan fasilitas umum. Demikianlah yang disampaikan oleh para ulama mengenai tata cara pembersihan harta haram, agar harta yang kita peroleh terbebas dari perkara yang haram dan menjadi lebih berkah lagi karena kehalalannya. Ma'asyiral muslimin
rahimani wa rahimakumullah. Kemudian aturan yang kedua yaitu prioritaskanlah atau utamakanlah harta kita untuk memenuhi yang wajib, mulai dari nafkah dan tanggungan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlik." Satu dinar yang engkau keluarkan untuk jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk menafkahkan keluargamu, maka pahalanya lebih besar ketika engkau mengeluarkan hartamu untuk menafkahi keluargamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semua bahwa pahala yang paling besar dalam bersedekah adalah menafkahi keluarga kita sendiri, karena keluarga merupakan hal yang paling utama dan hal yang paling inti dalam kehidupan kita, terutama seorang kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar atas keluarganya. Maka dari itu, jangan sampai kita lalai atau bahkan lupa untuk menafkahi keluarga kita sendiri. Kita semua pasti sudah tahu bahwa utang merupakan sebuah tanggungan yang perlu kita tuntaskan atau perlu kita lunasi. Karena jika kita tidak melunasinya, maka akan sangat berdampak buruk bagi kita ke depannya. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu masih terikat dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Maka dari itu, hendaknya jika kita memiliki utang atau tanggungan kepada seseorang, segera lunasilah. Jangan dinanti-nanti, jangan ditunggu-tunggu. Karena jika kita telat melunasinya, misalkan kita mati di saat itu, maka utang itu akan terus terikat hingga kita dibangkitkan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian aturan yang ketiga yaitu jika kita masih memiliki simpanan dari harta kita, maka prioritaskanlah harta kita untuk menunaikan zakat apabila telah mencapai nisab dan haul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk mengambil zakat dari orang yang memiliki harta yang berlebih, sebagaimana yang difirmankan dalam ayatnya, "Huz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kalian membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah kalian untuk mereka, karena doa kalian itu merupakan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lihatlah para jamaah sekalian, tujuan disyariatkannya zakat adalah untuk membersihkan diri dari dosa dan akhlak yang tidak terpuji. Zakat juga bertujuan untuk mentazkiyah atau mensucikan diri orang yang berzakat, serta menjadikan akhlak dan amalannya menjadi lebih baik lagi. Zakat juga membuat berdampak baik bagi dunia dan akhiratnya kelak, serta harta orang yang berzakat akan selalu Allah Subhanahu wa taala limpahkan terus-menerus. Demikianlah yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di mengenai tafsiran ayat tersebut. Ada beberapa jenis harta yang wajib dizakatkan. Salah satu jenis harta yang ada di tengah-tengah kita yang wajib dizakatkan, salah satunya yaitu barang berharga berupa emas dan perak, serta barang dagangan yang telah mencapai nisab dan haul. Jenis zakat ini lebih sering kita kenal dengan istilah zakat mal atau zakat harta. Selain zakat mal atau zakat harta, terdapat pula zakat fitrah atau zakat yang berkaitan dengan badan yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri.
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok gandum kepada setiap muslim, baik itu merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun perempuan, anak kecil ataupun dewasa. Zakat tersebut dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. 1 sok merupakan sebuah satuan berat yang setara dengan 2,5 kg, sebagaimana kita mengeluarkan zakat pada umumnya. 1 sok di sini merupakan sebuah kewajiban zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang masih hidup ketika bertemunya tenggelam matahari pada malam Idul Fitri. Dan kemudian harta yang kita zakatkan untuk zakat fitrah ini disalurkan kepada beberapa golongan yang berhak mendapatkan zakat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian aturan yang terakhir yaitu jika masih terdapat sisa harta, maka prioritaskanlah harta kita untuk melakukan sedekah sunnah seperti beramal jaliyah dan menabung untuk masa depan. Imam Ibnu Battal rahimahullah menjelaskan, barang siapa yang mengeluarkan harta untuk 3 jalan, yaitu nafkah, zakat wajib, dan sedekah sunnah, maka berarti ia telah menyalurkan hartanya tepat sasaran dan tidak menyia-nyiakan hartanya. Dan orang seperti ini boleh untuk disaingi kebaikannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya semua harta yang kita miliki pada saat ini, pada hakikatnya semua itu hanyalah sebuah titipan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menitipkan dan memberikan rezeki berupa harta yang melimpah kepada hambanya dengan bertujuan untuk menguji hamba tersebut apakah ia dapat menggunakan dan memanfaatkan harta yang telah Allah titipkan itu dengan bijak atau malah sebaliknya. Dengan kita menjalankan 4 poin yang telah khotib sampaikan tadi, maka insya Allah kita bisa lebih cerdas dan lebih optimal lagi dalam memanfaatkan harta kita, harta yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semua. Semoga khutbah Jumat yang singkat ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya'a wal munkar wal baghi was suyuf al mukhtalifah wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batana min baladina hadza khasatan wa min buldanil muslimina amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha
wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Qumu ila salatikum.